Saya juga nggak tahu mereka ini laporin apa ujaran kebencian. Saya mengujarkan kebencian kepada siapa? Ya, ujaran kebencian. Iya, siapa yang saya nyuruh umat benci kepada siapa? Emang saya suruh dalam ceramah saya itu ada saya mengutarakan kebencian atau memerintahkan orang membenci siapa? Habib Bahar bin Smith ini berbicara konteks yang memang tupoksinya sebagai dai, sebagai mubalik, menyampaikan pengetahuan agamanya untuk menyelamatkan akidah umat. Itu kewajibannya. Tanggal 17 Desember ini yang dilaporkan adalah saudara Bahar Smith. Ya, itu laporannya ada ya. Jadi pelapor bahwa bukti otentik ya terkait dengan penyampaian ya orang yang mereka laporkan ini ya di media sosial. Saya berdoa dengan dengan bahasa Indonesia. Karena beliau menganggap bahwa Tuhan bukan orang Arab, begitu. Nah, itu yang mengawali mungkin dari permasalahan ini, sehingga kemudian Habib Bahar melakukan kritik-kritik terhadap Pak Dudung yang menjabat Kasat saat itu. Itu mungkin awal permasalahan. Tetapi ada yang menyalahi topoksinya, yaitu daripada apa yang dikatakan Jenderal Dudung. Karena ini bukan baru sekali membuat kegaduhan seperti ini. Kita melihat luar biasa. Dari pertama mengatakan semua agama benar, itu menimbulkan kegaduhan. Yang berbicara konteks kita yaitu ulama yang harus didengerin. Saya pikir masih dalam koridor-koridor yang masih bisa dimaklumi, karena dalam konteks keislaman juga apa yang disampaikan Habib Bahar itu menegakkan apa yang menjadi keyakinan beliau. Kemudian juga Jenderal Dudung mengatakan lagi untuk tidak memperdalam agama, menjadi gaduh lagi. Ketiga ini ngomong lagi, karena bukan tupoksinya. Masih ada kerjaan yang banyak. Sebagai TNI harus melayani rakyat, lemah lembut kepada rakyat. Dukung, saya dukung. Jamaah gimana? Yang baik dukung. Bahar resmi dilaporkan, Ketum PA212 ngomel tak terima. Yang laporin nggak tahu diri. Mestinya Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA212 yakni Slamet Ma'arif akhirnya buka suara terkait laporan Bahar Smith dan Egy Sujana ke polisi. Menanggapi hal tersebut, Slamet tampak tak terima dan mengomel terkait orang yang melaporkan Bahar dan Egy. Seperti diketahui, Bahar Smith maupun Egy Sujana memang dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dianggap telah menyebarkan ujaran kebencian. Yang laporin nggak tahu diri. Tutur Slamet Ma'arif dikutip terkini.id dari W Online pada Kamis 23 Desember 2021. Menurut Slamet, seharusnya ada mekanisme yang perlu diperhatikan dalam perkara ini. Misalnya yang lapor adalah sosok yang merasa dirugikan atau sejenis itu. Mestinya yang lapor yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Lebih lanjut, Slamet Ma'arif pun mengaku akan merasa aneh jika nantinya laporan itu malah benar-benar diterima. Sebagai informasi, sebelumnya Bahar Smith dan Egy diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Atas hal tersebut, keduanya dilaporkan di mana laporan itu terdaftar dalam nomor LP-B-614-12-2021 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 7 Desember 2021. Sementara itu, Iwan Tuan Kota selaku kuasa hukum Bahar mengatakan baru mengungkap laporan itu pada Minggu malam 19 Desember 2021. Ia pun mengaku tak tahu persis apa kasus yang menyeret kliennya itu sehingga sampai harus dilaporkan ke polisi. Komunikasi dengan Habib Bahar rencananya sore nanti atau besok, terangnya pada Senin lalu 20 Desember 2021. Habib Bahar bin Smith melontarkan sindiran keras kepada staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Sindiran ini terkait kinerja Jenderal Dudung yang menurunkan baliho Habib Rizik Syihab. Habib Bahar lalu dipersepsikan melawan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Habib Bahar tak sepakat jika dirinya dianggap sebagai musuh Jenderal Dudung. Sampai-sampai gara-gara videonya menyindir Jenderal Dudung, Habib Bahar dilaporkan ke polisi. Habib Bahar sendiri merasa bingung dengan laporan terhadap dirinya. Di dalam ceramahnya, Habib Bahar mengatakan, tidak mengandung ujaran kebencian, ada saya mengutarakan kebencian, ada saya memerintahkan orang membenci siapa, kan nggak ada, kata Habib Bahar dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club. Bahkan kata Habib Bahar di dalam ceramahnya, saat itu ia malah meminta jemaahnya untuk mengambil kebaikan yang ada dalam diri Jenderal Dudung. Bahkan di situ saya sampaikan kalau ada kebaikan-kebaikan dari Dudung, kita ambil, kata Habib Bahar.
Ia lalu mencontohkan kebijakan Jenderal Dudung yang ingin merekrut santri sebagai anggota TNI. Menurut Habib Bahar, kebijakan itu bagus. Saya ini orangnya tidak akan menghilangkan kebaikan sekalipun tidak sejalan. Ada kebaikannya kita ambil, kata Habib Bahar. Kebijakan Dudung lain yang Habib Bahar dukung adalah ketika Dudung merintahkan prajuritnya untuk bersikap lemah lembut terhadap rakyat. Dukung, saya dukung. Jemaah gimana? Dukung, ucapnya. Tapi ketika Dudung mengatakan Tuhan bukan orang Arab, dirinya melawan. Tapi ketika dia mengatakan Tuhan bukan orang Arab, ya kita lawan. Karena menyerupakan mensifatkan Tuhan dengan manusia. Tutur Habib Bahar. Habib Bahar mengatakan ketika menegur pendekatan Dudung mengenai Tuhan bukan orang Arab dengan cara baik-baik. Awas, itu bukan ranahnya kamu. Kamu urus saja UPM, saya nggak bilang Dudung murtad. Saya bilang awas, hati-hati dalam ceramah saya. Jangan sampai karena perkataan kamu jatuh dalam kemurtadan. Jelas Habib Bahar. Sebelumnya beredar video Habib Bahar menyindir Jenderal Dudung. Mana yang kemarin nurunin balihonya Habib Rizik? Mana Jenderal baliho mana yang kemarin nurunin baliho Habib Rizik? Yang kemarin ngomong bubarkan saja FPI. Mana kok nggak kelihatan di Semeru? Mana? Dudung, ujar Habib Bahar dalam sebuah video. Habib Bahar lalu menyindir Dudung yang galak dengan ormas Islam tapi lembek terhadap OPM. Giliran sama ormas Islam galak, sama OPM yang jelas-jelas teroris, separatis itu saudara kita. Mereka saudara kita, harus kita rangkul. Kemarin Mahfud MD langsung ngomong depan dia. OPM bukan saudara kita, kata Habib Bahar.